Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Endra Aminuddin, dalam mata kuliah e-commerce KWU. Di minggu ke-8 ini, saya akan menjelaskan tentang materi karakteristik ekonomi digital. Jadi, apa sih ekonomi digital itu? Menurut Hartman, di bukunya tahun 2000 ya, eh, ekonomi digital itu adalah the virtual arena in which business actually is conducted, value is created, and exchange transaction occurs, and one-to-one relationship measured by using any internet initiative as medium of exchange. Artinya adalah sebuah arena virtual ya, yang menjadi tempat bisnis itu terjadi. Nah, sebuah nilai itu dibuat, value itu dibuat dan dipertukarkan ya. Jadi dibuat, diproduksi, lalu dipertukarkan menjadi sebuah transaksi. Nah, terus hubungan one on one ya, jadi hubungan antara satu dengan yang lainnya itu tumbuh dan apa ya namanya menjadi kuat ya, tumbuh dan menjadi kuat menggunakan internet sebagai medianya, seperti itu. Jadi intinya adalah sebuah arena. Arena kalau sekarang kan arena bisnis itu kan dunia nyata ya. Kalau dulu-dulu sih bukan sekarang. Kalau sekarang itu lebih ke virtual arena. Semuanya bersaing di dunia maya. Nah, kalau semuanya udah bersaing di dunia maya, maka itulah sebuah era ekonomi digital. Jadi keberadaannya ditandai dengan semakin maraknya berkembang bisnis atau transaksi perdagangan yang memanfaatkan internet sebagai medium komunikasi, kolaborasi, dan kooperasi antara perusahaan ataupun antar individu. Dan sekarang udah banyak banget ya, udah semakin marak perusahaan-perusahaan baru maupun yang lama, yang udah ada sebelumnya dari zaman kapan itu, yang terjun ke dalam format bisnis elektronik, e-bisnis, dan e-commerce ya. Menyikapi ekonomi digital. Jadi gimana sih cara bertahan ya di era ekonomi digital itu? Jadi agar dapat bertahan di era ekonomi digital, pelaku bisnis itu wajib memahami karakteristik-karakteristik yang ada pada konsep ekonomi digital. Jadi ekonomi digital kayak apa sih? Ya, itu harus dipahami dulu. Nah, kalau kita tahu, baru kita bisa beradaptasi. Ya, kita bisa melakukan transformasi bisnis agar dapat secara optimal berkompetisi di dalam arena ekonomi digital. Ya, contoh sekarang yang sukses itu ada Garuda Indonesia. Ya, jadi dari dulu penjualan tiketnya itu offline gitu ya. Ada agen-agennya. Nah, sekarang udah lewat internet, penjualan tiketnya makin naik, makin tinggi. Sekarang udah jarang kan kelihatan agen-agen Garuda Indonesia atau agen tiket pesawat gitu, karena semua orang udah bisa beli tiketnya lewat online, udah gampang gitu ya. Terus contoh lainnya adalah bank ya. Sekarang kalau bank nggak punya mobile banking, nggak punya internet banking, kayaknya bank itu nggak akan dipakai, nggak akan laku, kecuali banknya emang bank yang diwajibkan oleh pemerintah misalkan gitu. Kamu baru bisa minjem duit kalau punya rekening di bank ini atau seperti itu, baru bisa laku. Tapi kalau nggak ada kejadian seperti itu, bank yang laku itu ya kalau punya internet banking atau mobile banking ya. Kita tanyakan aja pada diri kita sendiri lah ya. Kalau kita nggak bisa ngecek rekening lewat internet atau lewat HP, ya pasti kita bingung kan. Ada transfer masuk, halo ini nak, bapak udah transfer. Kita harus ke ATM atau paling parah kita harus ke banknya langsung ngantri dan lain-lain. Itu kan makin males kita kan pakai rekeningnya. Kalau kita punya internet banking, mobile banking, semuanya jadi lebih mudah. Pasti kita pilih bank itu, seperti itu ya. Jadi bank kalau nggak punya aplikasi mobile sekarang atau aplikasi internet banking, nggak akan laku sekarang, seperti itu. Jadi startup atau perusahaan baru itu di era ekonomi digital bisa jadi lebih mudah bersaing daripada pelaku atau perusahaan bisnis lama, karena pelaku bisnis lama itu harus dipaksa untuk bertransformasi, harus dirubah
dari yang dulunya offline harus diubah jadi online. Tapi kalau startup itu langsung mindsetnya kita harus ini jalan online, karena sekarang udah eranya online, ekonomi digital gitu. Makanya sekarang startup itu lebih mudah bersaing daripada pelaku atau perusahaan bisnis lama. Jadi pelaku bisnis lama itu kalau nggak bertransformasi dia mati, diganti dengan startup baru yang konsepnya sebenarnya hampir mirip tapi lebih ke ekonomi digital, lebih dibuat bisa diakses oleh semua orang. Tadi dikatakan bahwa agar dapat bertahan di era ekonomi digital, pelaku bisnis wajib memahami karakteristik dari ekonomi digital itu sendiri. Jadi karakteristik ekonomi digital menurut Tapscott, Tapscott ini ya, tahun 1996 ya, karena e-bisnis sudah ada dari dulu ya, nggak sekarang aja sebenarnya. Itu ada 12 karakteristik ekonomi digital. The knowledge, digitization, virtualization, molecularization, internet working, kemudian disintermediation, convergence, innovation, prosumption, immediacy, globalization, dan discordance. Pertama kita bahas dulu knowledge. Knowledge atau pengetahuan merupakan aset atau sumber daya penting yang wajib dimiliki oleh pelaku bisnis. Jadi kalau zaman sekarang di ekonomi digital, pengetahuan itu sama pentingnya dengan tanah, gedung, buruh, dan uang di ekonomi digital itu. Sama pentingnya, bahkan yang paling penting ya. Jadi melalui pengetahuan, melalui pengolahan data-data informasi yang ada sekarang, pelaku bisnis itu bisa merencanakan strateginya ya, sehingga nanti bisnisnya bisa menjadi lebih berkembang sesuai dengan data-data kenyataan yang ada di dunia saat ini. Jadi hal ini dipertegas dengan berkembangnya artificial intelligence yang pada dasarnya mampu membantu manajemen dan staf perusahaan untuk meningkatkan kemampuan intelijensianya ya. Jadi dengan artificial intelligence, perusahaan itu atau manajemen dan staf perusahaan itu bisa membuat strategi yang lebih bagus lagi. Karena sebenarnya mereka nggak perlu harus misalkan nyari-nyari informasi sendiri, ngehitung statistik dan lain-lain sendiri. Ini semuanya udah dibantu sama si artificial intelligence. Jadi tinggal lihat hasilnya aja, ini loh datanya kayak gini, informasinya kayak gini, strategi yang bagus nih, pilihannya ada ini. Nah perusahaan biasanya manajemen itu tinggal milih tuh, ini kayaknya paling bagus ini strateginya kayak gitu. Jadi contoh produk perangkat lunak yang seperti itu ada yang namanya decision support system, sistem penunjang keputusan. Atau ada lagi yang namanya expert system ya. Kalau di prodi IT itu pasti dipelajari ya. Karena ini hal yang sangat penting saat ini. Kemudian konsep knowledge management akan menjadi kunci keberhasilan sebuah perusahaan di era ini. Jadi perusahaan itu harus punya knowledge management sistemnya. Staff manajemen itu harus selalu belajar, harus selalu mengikuti perkembangan teknologi. Kalau enggak, ya bisa mati. Ya, seperti itu. Kemudian digitization, inti dari digitization itu merupakan suatu proses transformasi informasi, ya, dari bentuk biasa yang kelihatan tampak itu ya menjadi format digit ya. Jadi di komputer mereka itu sebenarnya cuma bisa baca 0 dan 1. Nah, jadi cuma 2 angka ini aja sebenarnya. Jadi kita ngoding dan lain-lain itu sebenarnya diubah ke dalam format 0 dan 1 ya. Jadi di listrikan, di komputer dan lain-lain itu bahasanya adalah digitnya ini 0 dan 1. 0 itu berarti artinya apa ya, mati ya, no. Kalau 1 itu hidup gitu, yes gitu misalkan. Jadi cuma 2 ini aja, antara iya dan tidak. Mereka cuma paham itu sebenarnya. Jadi contoh digitization itu ada gambar atau foto cetak menjadi soft copy ya. Kalau dulu, zaman dulu banget kan, di foto langsung dicetak gitu ya, terus disimpan dalam album. Kalau sekarang kita udah punya HP masing-masing ya, kita foto sangat jarang sekali kita cetak ya, paling foto udah disimpan di album kamera kita, di album HP kita. Udah
Kalau mau dicetak pun foto yang paling bagus yang emang mau dipajang gitu. Kalau enggak ya udah nggak usah dicetak gitu. Jadi penjualan album-album foto itu semakin menurun juga ya. Terus surat biasa itu diganti menjadi email ya. Ini yang membuat kantor pos itu menjadi semakin sulit keadaannya ya. Harus bisa berinovasi mereka itu. Kemudian analog video dan audio diubah menjadi digital video dan audio. Nah, ini yang sekarang lagi dicanangkan oleh pemerintah Indonesia ya. Mau diubah semua TV analog menjadi TV digital. Jadi kalau TV analog itu masih kayak pakai antena biasa gitu, terus masih semut-semut, masih ada titik-titik, terus suaranya masih ada kresek-kreseknya gitu. Tapi kalau diubah ke digital, semuanya itu jadi jernih. Walaupun sinyalnya itu jauh, tetap jernih. Audionya juga bersih gitu ya, nggak ada bunyi-bunyi aneh gitu, nggak ada noise seperti itu. Nah, ini yang disenangkan pemerintah. Sehingga kalau dicermati, digitization itu banyak keuntungannya ya. Nah, makanya orang beralih ke sana. Jadi jika produk dan jasa yang ditawarkan dapat direpresentasikan dalam bentuk digital, maka perusahaan dapat dengan mudah dan murah ya, menawarkan produk dan jasanya ke seluruh dunia. Kemudian ada virtualization. Virtualisasi itu memungkinkan seseorang untuk memulai bisnisnya dengan perangkat sederhana dan dapat menjangkau seluruh calon pelanggan di dunia melalui dunia maya. Ya, kita bikin toko online, kita cuma install WordPress nih, kita cuma pakai komputer biasa atau bahkan cuma pakai HP. Kita install WordPress, kita ngupload produk-produk kita, udah produk kita bisa dijangkau di seluruh dunia. Seperti itu, saking gampangnya ya. Jadi di era ekonomi digital, aset-aset fisik semacam gedung itu tidak terlalu penting ya. Nah, jadi sekarang kita buka toko itu nggak terlalu penting, karena kita udah buka toko secara virtual, secara online, bisa diakses oleh seluruh orang di dunia gitu. Kecuali emang kalau target pasar kita ya kita cuma buka toko buat orang sekitar kampung gitu, itu bisa spesifik gitu ya. Di dalam dunia maya, seorang pelanggan hanya berhadapan dengan sebuah situs internet ya, sebagai sebuah perusahaannya. Jadi kita punya toko, kita punya website, kita berhubungan dengan pelanggan kita di situ. Jadi business to customer. Terus kita juga punya partner, business to business. Ya kita berhubungannya dengan website itu juga, dengan internet itu juga. Seperti itu. Kemudian ada molecularization. Jadi molekul itu adalah bentuk yang kecil gitu ya, yang selalu bisa beradaptasi. Jadi bentuk molekul di bisnis itu merupakan suatu sistem di mana organisasi dapat dengan mudah beradaptasi dengan setiap perubahan dinamis yang terjadi di lingkungan sekitar perusahaan. Satu hal yang harus diingat adalah bahwa terjun ke dunia maya berarti berhadapan head to head ya, secara langsung dengan perusahaan-perusahaan besar di seluruh dunia. Itu yang harus diingat. Contoh awalnya adalah dulu Gojek ketika mulai nge-in, banyak yang make, banyak sekali yang bikin aplikasi-aplikasi sejenis. Nah, jadi banyak sekali bikin aplikasi ride hailing atau aplikasi ojek online gitu ya. Tapi semuanya kalah sama Gojek, sama Grab. Ya, karena emang ya kalau kita terjun ke dunia maya, ya kita harus langsung berhadapan dengan perusahaan-perusahaan yang udah gede, yang dimana modal mereka, keuangan mereka itu finansialnya mereka lebih hebat. Kita baru bikin aplikasi ojek online-nya. Terus dengan jarak misalkan dari kosan kita ke Amikom gitu ya. Jaraknya misal 6 kilo, pakai Gojek dengan segala macam promonya bayarnya cuma 11.000 misalkan. Tapi dengan aplikasi baru, ojek online baru, karena mereka nggak punya keuangan yang kuat, mereka nggak bisa ngasih promo gede. Nah, jadi bayarnya misalkan 16.000 gitu. Jadi antara 11.000 dan 16.000, kita sebagai pelanggan ya pasti kita milih yang 11.000. Nah, akhirnya lama-kelamaan ya perusahaan ojek online yang baru-baru ini
yang konsep bisnisnya sama dengan Gojek tapi kalah modal, pasti mati. Ya. Makanya sampai sekarang yang bertahan cuma Gojek dan Grab. Nah, itu pun yang sekarang yang paling laris adalah Grab, karena Grab yang paling sering ngasih promosi. Gojek pun itu udah sekarang mulai berkurang promosinya ya. Jadi semakin ramai itu Grab, kayak gitu. Ini kenyataan yang harus dihadapi. Jadi kalau kita bisnisnya sama persis, ya orang-orang pasti nyari yang lebih untung bagi mereka. Makanya kita harus bisa beradaptasi. Nah, gimana kita cara membuat bisnis kita lebih unik gitu lah. Terus perubahan merupakan proses wajar yang harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat bersaing. Charles Darwin mengatakan bahwa bangsa yang bertahan bukanlah bangsa yang paling besar atau paling kuat, melainkan bangsa yang paling mampu beradaptasi dengan perubahan. Ya, jadi Charles Darwin dengan teori evolusinya ya. Nah, jadi kalau ngomongin teori evolusi kan semuanya itu yang bisa hidup sampai sekarang itu yang bisa beradaptasi, yang bisa berevolusi sesuai lingkungan saat ini. Itu kalau sekarang lingkungannya udah ekonomi digital, kita harus bisa beradaptasi dengan hal itu. Terus ada internet working. Salah satu prasyarat yang untuk dapat berhasil di dunia maya adalah harus bisa menjalin kerjasama dengan pihak-pihak lain. Jadi harus ada networking yang bagus, internet working yang bagus. Berdasarkan model bisnis yang dipilih, perusahaan terkait harus menentukan aktivitas intinya. Nah, jadi kita harus nentuin nih, kita ini intinya apa sih sebenarnya model bisnisnya. Kemudian kita harus bisa menjalin kerjasama dengan institusi lain untuk membantu melaksanakan proses-proses penunjang. Jadi kita ada proses inti. Kita misalkan proses intinya adalah jualan buku gitu ya. Jualan buku. Berarti kita harus kerjasama dengan perusahaan produsen kertas gitu. Terus perusahaan toko buku gitu kan. Kita kan cuma produksi jualan buku gitu ya. Produksi buku gitu misalkan. Jadi harus bisa bekerja sama dengan institusi lain. Contoh rekan bisnisnya itu ada vendor teknologi, terus ada content partners, ada supplier, terus macam-macam yang lain. Kemudian ada disintermediation. Jadi ciri khas lain dari ekonomi digital adalah kecenderungan berkurangnya mediator. Jadi di ekonomi digital mediator itu hampir nggak ada ya. Jadi nggak ada sama sekali perantara terjadinya antara transaksi antara pemasok dan pelanggan. Nah, jadi contoh mediator itu retailer ya, yang paling gampang lah. Jadi sekarang toko-toko retail itu bisa digantikan semua, bisa dihilangkan semua sebenarnya gitu ya. Jadi karena kita udah punya website sendiri, e-commerce sendiri, orang tinggal beli di website kita, terus kita kirim barangnya. Ya, jadi nggak usah kita sebenarnya buka-buka cabang segala macam gitu sebenarnya. Tapi kan kejadiannya saat ini ya masih banyak cabangnya karena balik lagi sebenarnya kita kalau ada yang lebih dekat ya kita lebih milih yang offline gitu karena lebih cepat datang barangnya, terus lebih terpercaya juga. Tapi lama-lama semakin cepatnya bisnis pengiriman barang dan semakin meningkatnya kepercayaan terhadap ekonomi digital, bisa-bisa retailer seperti ini hilang secara seluruhnya gitu ya. Jadi di pasar bebas itu kemungkinan terjadinya transaksi antar individu tanpa harus melibatkan pihak-pihak lain. Kemudian ada convergence. Jadi kunci sukses perusahaan dalam bisnis internet terletak pada tingkat kemampuan dan kualitas perusahaan dalam mengkonvergisikan atau menggabungkan gitu ya, menyelaraskan 3 sektor industri, yaitu ada computing, communication, dan content. Ya, computing itu artinya dengan komputer itu mengolah data dan informasi. Ya, jadi bisa pakai tadi yang namanya sistem penunjang keputusan atau expert system gitu ya. Kemudian infrastruktur TIK-nya, komunikasinya juga penting nih. Server, kemudian internetnya pakai apa. Kalau pakai IndiHome doang kecepatan 10 mega
dengan bisnis yang gede nggak mungkin bisa jalan gitu ya. Kemudian ada konten juga. Jadi konten itu harus menjelaskan jenis pelayanan atau jasa yang ditawarkan sebuah perusahaan kepada pasar di dunia maya. Nah, terus konten marketnya harus sering-sering diupdate gitu ya, biar nanti bisa ranking 1 di Google gitu. Itu juga penting. Jadi harus 3 hal ini harus bisa digabungkan, dikombinasikan, diselaraskan. Terus yang gak kalah pentingnya juga ada innovation, karakteristik lainnya. Jadi aktivitas di internet itu adalah bisnis 24 jam. Kalau kita biasanya dulu ya, itu cuma 8 jam, 8 hari kerja. Ya. Jadi keunggulan kompetitif sangat sulit dipertahankan, mengingat apa yang dilakukan seorang atau perusahaan internet lain sangat mudah untuk ditiru. Ya, jadi karena keterbukaan informasi, kita bisa lihat website-website rival kita, website-website yang udah ada, terus kita tiru, itu mudah sekali, ya kan? Gampang sekali. Banyak toko-toko online yang produk-produknya sama gitu ya, sama kayak tadi contoh lagi ojek online tadi ya, saya ceritakan tadi ya. Jadi sangat mudah sekali untuk ditiru. Jadi kita harus bisa berinovasi gitu ya. Jadi inovasi secara cepat dan terus-menerus dibutuhkan agar sebuah perusahaan dapat bertahan di era ekonomi digital ya. Terus ada prosumption. Jadi di dalam ekonomi digital itu batasan antara konsumen dan produsen itu menjadi kabur gitu. Jadi si konsumen itu juga bisa menjadi seorang produsen gitu. Ini yang dinamakan adalah prosumer, produsen sekaligus konsumer. Jadi hampir semua konsumen teknologi informasi dapat dengan mudah menjadi produsen yang siap menawarkan produk dan jasanya kepada masyarakat dan komunitas bisnis. Apalagi sekarang contohnya adalah ada yang dinamakan open source ya. Jadi dengan open source semua itu bisa berbagi, semua itu bisa berkontribusi, semua itu bisa menjadi produsen dan juga bisa menjadi customernya. Nah, jadi konsep open source itu misalkan kita punya suatu produk terus dibuka nih, ini cara pembuatannya gini. Nah, otomatis kan kita menjadi customer tuh. Nah, kita bisa menjadi pengguna, oh gini tuh resepnya. Terus kita juga bisa jadi produsen, kita bisa buat lagi terus kita jual lagi, kayak gitu ya. Jadi open source itu rahasia bisnisnya, sumber bisnisnya itu dibuka gitulah ya. Kemudian ada juga imediasi. Dalam memilih perusahaan yang produknya sama, ya, pelanggan itu hanya menggunakan 3 kriteria utama: cheaper, better, dan faster. Mana nih yang murah, yang paling murah? Mana nih yang produknya paling bagus nih, yang reviewnya paling oke gitu ya, yang terpercaya? Mana nih yang pengirimannya paling cepat, yang fast respon kayak gitu. Jadi 3 kriteria ini yang paling kita yang customer gunakan gitu ya. Kita sebagai customer juga mikir ya ini ya benar ini 3 ya gitu ya. Kayak tadi ojek, mana nih yang paling murah misalkan, terus mana nih yang dapetin ojeknya paling cepat. Nah, kalau Gojek mungkin kita bisa dapetin ojeknya 10 menitan, 15 menitan. Kalau Grab 2 menit aja udah langsung dapet gitu. Kan kita mesti milih Grab. Mana better nih, mana yang bagus reviewnya kayak gitu. Pelanggan akan terus-menerus mencari perusahaan yang paling memberikan benefit tertinggi padanya. Ya, jadi mana yang memberikan keuntungan paling tinggi buat kita ya. Karena ya itu lagi, informasi dan data itu udah terbuka, semua orang bisa melihat websitenya, servisnya, jasanya secara online, terus dengan mudah membandingkannya. Perusahaan harus selalu peka terhadap berbagai kebutuhan pelanggan yang membutuhkan kepuasan pelayanan tertentu. Nah, di sini letak imediasinya atau urgensinya gitu ya, harus dititik beratkan di sini. Kita harus mencari tahu nih kebutuhan pelanggan saat ini apa. Ini harus terus ada survei market terus ya. Kalau kita kalah di sini, kita gagal mengambil peluang kebutuhan pelanggan, ya kita mati gitu, bisnis kita gagal. Kecuali kita bisa membuat
kebutuhan sendiri gitu. Nah, jadi ada beberapa contoh yang bisa perusahaan itu bisa membuat tren sendiri gitu ya. Misalkan tren bunga, tren batu akik dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya di belakang layar itu ada yang menggerakkan tren-tren seperti itu. Biar batu akiknya makin melejit, biar bunga-bunganya makin naik harganya kayak gitu. Kalau kecuali kita ada kekuatan di situ, tapi kalau nggak punya, ya kita harus nyari tahu nih kebutuhan masyarakat apa, kebutuhan pelanggan itu apa. Kemudian ada globalization. Esensi dari globalisasi adalah runtuhnya batas-batas ruang dan waktu. Nah, jadi kalau dulu dunia nyata ya, itu toko-toko buka cabang di setiap kota, ada cabangnya, di setiap negara ada cabangnya. Sekarang nggak perlu, kita bisa beli secara online produk yang dijual di Jakarta, produk yang dijual di Batam yang murah-murah gitu. Udah nggak ada batasan ruang lagi, udah nggak ada batasan waktu lagi. Kita bisa beli kapanpun, mau siang, sore, malam, terserah, ya kan? Kita bisa akses kapanpun. Seorang kapitalis murni akan cenderung untuk melakukan bisnisnya dari sebuah tempat yang murah dan nyaman. Contohnya Jogja. Makanya saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang buka perusahaannya di Jogja, karena ya UMR-nya lebih murah dibandingkan Jakarta atau Bandung misalkan. Terus sumber dayanya banyak dari mahasiswa gitu ya. Jadi mereka buka bisnisnya itu dari tempat murah dan nyaman, kemudian mereka jual produk dan jasanya kepada masyarakat yang kaya. Nah, jadi bikin produknya di sini, dijualnya ke luar negeri atau mungkin di Jakarta gitu yang mahal-mahal gitu ya, bisa dibuat mahal gitu lah. Dan hasil keuntungannya akan ditransfer dan disimpan di bank yang paling aman dan memberikan bunga terbesar. Ini adalah seorang kapitalis murni nih, yang selalu mikirin keuntungan. Jadi di era globalisasi ini, seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya. Nah, di era ekonomi digital, seluruh masyarakat telah menjadi satu di dalam dunia maya, baik komunitas produsen maupun konsumen. Ya, semuanya bisa mengakses informasi dan data secara luas, secara gampang, mudah, kapan aja, di mana saja. Dan terakhir ada discordance, yaitu ada perubahan yang berdampak negatif gitu ya, tidak harmonis ya. Jadi perubahan ke arah ekonomi digital itu membuat perusahaan semakin ringkas dan menyebabkan berbagai fenomena negatif. Misalkan nih, terjadinya pengangguran di mana-mana ya, karena perusahaan semakin ringkas, nggak butuh banyak karyawan, banyaklah di PHK gitu ya. Mata pencarian mediator menjadi hilang kayak tadi ya. Jadi broker-broker itu, mediator-mediator itu hilang gitu, karena langsung kita bisa transaksi langsung ke konsumen gitu, nggak perlu ada retailer, nggak perlu ada agen-agen kayak gitu, bisa hilang mata pencarian mereka. Kemudian para pekerja menjadi workaholic karena persaingan yang sangat ketat. Pengaruh budaya barat juga sulit untuk dicegah karena dapat diakses bebas oleh siapa saja melalui internet. Jadi gak heran kalau sekarang anak-anak kecil ya udah ngerti bahasa Inggris, gaya pakaiannya udah gaya pakaian kebarat-baratan gitu ya. Kayak gitu emang, karena emang ya itu balik lagi, informasi itu bisa diakses secara gampang, mudah, secara luas, bisa diakses oleh siapa aja, bebas pokoknya. Jadi ketidaksiapan sebuah organisasi dalam menghadapi segala kemungkinan dampak negatif yang timbul akan berakibat buruk menjadi sebuah merang bagi kelangsungan hidup perusahaan. Misalkan nih kayak kemarin ya, TikTok ya. TikTok itu dulu kan sempat diblokir sampai nggak boleh diakses TikTok di Indonesia gitu. Kalau nggak bisa diakses terus-terusan kan ya TikToknya bisa mati di Indonesia ya. TikToknya bisa mati, nggak bisa jalan di Indonesia karena ya itu ada akibat buruk, banyak yang pakai TikTok dengan konten-konten yang negatif gitu ya, konten-konten dewasa kayak gitu, sehingga pemerintah TikTok harus bisa memanajemen kontennya. Konten-konten yang negatif itu nggak boleh ada di servernya Indonesia misalkan. Nah, jadi organisasinya itu harus siap
segala macam fenomena-fenomena negatif yang akan muncul di era ekonomi digital. Oke, jadi itu 12 karakteristik ekonomi digital yang harus dipahami oleh kita ya sebagai pelaku bisnis di era ekonomi digital ini, agar perusahaan kita bisa bertahan. Seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video penjelasan ini dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan, baik yang disengaja ataupun tidak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.